7 kegiatan prioritas. Pertama adalah tata kelola ekonomi biru. Bagaimana good governance, perizinan, investasi, kemudahan usaha dan sebagainya ya. Tata kelola yang lebih efisien, lebih efektif. Kita harus bangun sebagai prerequisite program-program yang akan kita kembangkan. Tanpa adanya good governance, maka program tidak akan efisien berjalan di tingkat lapangan. Pengelolaan kawasan konservasi, nah inilah yang kita bicara dalam kaitan ini, bagaimana ekosistem pesisir, ekosistem laut kita kelola sebaik-baiknya sehingga bisa menjadikan menjadi ladang untuk aset jangka panjang. Bahwa kita harus sampaikan ini ke dunia, announce ke global community bahwa kita sudah 30-45 untuk laut kita dan 30/30 di terestrial kita ya. Yang pasti bahwa konservasi Indonesia sendiri dalam tahun 2025 kami berharap kita membantu KKP membangun 400.000 hektar 3 MPA. Kita targetkan tahun ini harus selesai. Kita tidak akan dapat memperoleh apapun gitu ya dalam konteks society dan ekonomi itu kalau biosfernya rusak. Jadi memastikan dan memungkinkan pada tahun 2030 setidaknya 30% darat dan laut ya, terutama yang penting bagi keanekaragaman hayati serta fungsi dan jasa ekosistem. Jadi yang harus dilindungi itu yang penting, bahkan sangat penting bagi biodiversity dan fungsi dan jasa ekosistem, bukan sekedar melakukan pelindungan atau menetapkan ruang konservasi, tapi memang itu penting bagi keanekaragaman hayati. Apa sih yang akan dilakukan, dipilih itu lokasinya mana? Jadi pertimbangannya apa saja ya? Biodiversity, climate change, fisheries itu terutama 3 hal yang menjadi perhatian besar. So our commitment is to support the establishment and protection of 5% of global waters, that is 18 million square kilometers of global ocean. My expectation is that the government, NGOs, development agencies, and communities will work together in achieving this target. Indonesia akan menerapkan pengelolaan kawasan konservasi laut 30% pada tahun 2025. Artinya bagaimana supaya kawasan konservasi bisa dicapai secara efektif pada tahun 2025 dengan mencakup areal 30% dari kawasan laut Indonesia. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita supaya menyamakan persepsi bahwa konservasi ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai bagian daripada kepentingan jangka panjang pembangunan. Kami punya yang namanya rencana pembangunan, Rakortekbang, rencana koordinasi teknis pembangunan yang setiap tahun diadakan, 1 tahun sekali untuk perencanaan pembangunan yang tahunan atau bisa dibilang RKPD. Nah, disitulah kami akan mengawal apa sih arah kebijakan ini terkait konservasi, kemudian apa sih perannya ke pemerintah daerah, harus bagaimana, kemudian perannya pemerintah pusat pun seperti apa, supaya bersinergi. Kalau komitmen pemerintah sudah pasti sangat jelas ya, jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Pak Direktur Kelautan dan Perikanan bahwa ini sudah masuk di perencanaan pembangunan kita. Sudah masuk di perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dan sudah masuk di dalam strategi biodiversity Indonesia ya, IPSAM, kemudian juga sudah masuk di dalam Renstra, kemudian juga ini sudah kita masukkan juga di rencana revisi tata ruang nasional, sehingga secara keruangan 30% itu sudah kita komitmenkan. Nah, kemudian sekarang tantangannya adalah kalau ruangnya sudah tersedia, lalu bagaimana mengelolanya? Nah, ini yang membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak ya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi juga oleh teman-teman di kementerian lembaga yang lain ya, untuk memastikan penyediaan data dan informasinya, pemberdayaan masyarakatnya, penegakan aturannya, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan sektoral juga selaras dengan upaya-upaya konservasi. Jadi tantangannya masih besar, tapi komitmen pemerintah, komitmen negara juga besar, dan juga dukungan stakeholder ya di level masyarakat, perguruan tinggi, NGO, pelaku usaha, lembaga-lembaga pemerintahan juga sangat tinggi, dan itu sekarang di Undang-Undang 32 tahun 2024 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 5 tahun 1990 itu sudah memberikan penguatan bahwa konservasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat.